Selamat sore umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya, reporter Okta melaporkan langsung dari Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dalam Misa Tabisan Imam Diakon Leonardus Satrio Priambodo dan Diakon Yohanes Dwi Penta Pasati. Untuk itu kami mengundang Anda sekalian untuk turut hadir dalam Misa Tabisan Imam kali ini yang tentunya disiarkan langsung melalui channel YouTube Komsos Keuskupan Surabaya yang nantinya akan dimulai tepat pada pukul 5 sore nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh umat Allah yang terkasih yang sudah mengikuti kami sejak reportase Gladi Resik, pertemuan orang tua Neomis bersama Kuria hingga persiapan menjelang Misa Tabisan. Penasaran seperti apa persiapan menjelang Misa Tabisan? Jangan kemana-mana, tetap di reportase Misa Tabisan Keuskupan Surabaya. Baik umat Allah yang terkasih, saat ini tepat di Ruang Yohanes sedang dilangsungkan sesi press conference bersama jurnalis yang ada di kota Surabaya. Adapun yang bertindak sebagai narasumber adalah Romo Dominikus Mardiato RS selaku pastor pendamping Misa Tabisan Imam dan juga Bapak Karolus Dani Femberi selaku koordinator pelaksana Misa Tabisan Imam. Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Bapak Ignatius Teddy. Bagaimana keseruan dari pelaksanaan press conference bersama jurnalis Surabaya? Berikut liputannya. Baik umat Allah yang terkasih, baru saja sesaat yang lalu telah dilangsungkan sesi press conference bersama beberapa jurnalis yang ada di kota Surabaya. Dan luar biasa sekali, di sebelah saya sudah ada dua orang yang ternyata memang ini adalah tangan-tangan hangat atau tangan dingin ini ya, dalam berlangsungnya Misa Tabisan Imam kali ini. Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Dani selaku koordinator pelaksana ya dalam Misa Tabisan Imam, dan di sebelah sisi kiri kami ini adalah Romo Domi selaku pastor pendamping dalam Misa Tabisan Imam. Baik, luar biasa sekali sesi press conference sudah dilalui ya Pak Dani dan juga Romo Domi. Nah, kira-kira persiapannya ini sudah berapa lama dilangsungkan hingga tepat pada tanggal 25 Juli ini boleh dilaksanakan misa perayaan? Jadi panitia terbentuk itu tanggal 25 Juni 2024. Kemudian hari ini 25 Juli 2024 dilangsungkan perayaan Tabisan Imam Keuskupan Surabaya. Jadi bisa dikatakan ya sebulan ya. Sebulan kurang mungkin ya. Wow, luar biasa. Sebulan kurang, bahkan sampai dengan saat ini boleh akhirnya detik-detik ya untuk benar-benar misa perayaan ini boleh dilangsungkan. Kira-kira dalam proses persiapan ini apa sih yang sudah dipersiapkan oleh tim panitia? Kendala-kendala apa atau mungkin persiapan dari segi keluarga, kemudian persiapan dari tim yang ada di Keuskupan sendiri dalam mempersiapkan misa perayaan ini? Oke, jadi Awalnya kami berusaha untuk menyatukan, maksudnya dalam arti memberi, oh ini ada bagiannya, ini ada bagian ini, terus kemudian kita bersatu, kita menjadi teamwork, terus kemudian kita saling melengkapi satu sama lain, terus kemudian ya, oh masih ada yang kurang jadi kayak gini, jadi kami saling mengingatkan satu sama lain dalam satu tim itu, yaitu Panitia Tabisan Keuskupan Perayaan Tabisan Imam Keuskupan Surabaya 2024. Jadi kami saling membantu satu sama lain, saling ini. Sehingga pokoknya goalnya acara hari ini semoga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada komplain. Ya, itu aja sih harapan kami semua. Wow, luar biasa ya. Dalam persiapan yang singkat tapi percaya karena sinergi yang luar biasa ya dibangun baik itu antar sesama umat di seluruh Keuskupan Surabaya. Luar biasa. Nah, ini yang menarik juga ini ya. Kebetulan juga ada Romo Domi di sini ya selaku pastor pendamping, dan juga ini perlu juga diketahui oleh seluruh umat Allah yang terkasih Romo. Kira-kira Romo, kalau untuk menjadi seorang Romo ya ini kan tentunya tahapannya tentunya sangat panjang, dan Romo sendiri juga sudah melalui tahapan itu. Boleh dong Romo diceritakan sedikit bagaimana untuk tahapan menjadi seorang imam? Dipersilakan Romo. Ya, baik, terima kasih. Untuk tahapan menjadi seorang imam, biasanya para calon imam itu biasanya itu mengawalinya dengan seminari menengah. Di sini di Keuskupan Surabaya ini kita memiliki seminari menengah, yaitu adalah seminari menengah Santo Vincentius Apaulo Garum Blitar. Ya, mereka di sana selama 3 tahun, ya, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu setara dengan tingkat SMA ya, atau SLTA. Nah, lalu kemudian seorang seminaris, panggilan dari seorang
Seminaris itu calon romo tapi masih seminaris menengah ya. Seorang seminaris itu nanti akan diarahkan mereka seandainya mau masuk ke diosesan atau ke calon-calon imam projo, maka mereka akan masuk ke tahun orientasi rohani. Lalu kalau misalnya mereka mau mengambil dari kongregasi atau ordo seperti kongregasi misi ataupun misalkan SVD dan sebagainya, mereka akan masuk ke proses namanya novisiat ya. Tetapi untuk yang calon-calon imam diosesan atau calon imam projo maka masuk ke tahun orientasi rohani. Di Kuskupan Surabaya sendiri ada yang namanya tahun orientasi rohani Yohanes Maria Vianney ya, Saint Maria John Maria Vianney yang berada di Jati Jajar ya, Trawas ya. Di sana mereka dididik selama 2 tahun. Mereka diajarkan hal yang terkait dengan spiritualitas dan hal kerohanian serta ya nilai-nilai dari imam diosesan gitu ya. Selanjutnya mereka kemudian masuk ke seminari tinggi. Di seminari tinggi mereka belajar seperti seperti seorang mahasiswa S1 ya, filsafat dan teologi. Dan kemudian di Kuskupan Surabaya sendiri sini ada S2 untuk bekerja sama dengan IMAVI ya, dan juga dengan kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya. Lalu di Kuskupan Surabaya sendiri ada juga seminari tinggi, yaitu di Seminari Tinggi Providensia Dei yang terletak di daerah timur, daerah di Pakuwon City, Surabaya. Di sana mereka dididik kurang lebih selama 6 tahun. Jadi totalnya berapa? 3 tambah 2 5 tambah 6 11 sampai 12 tahun. Lalu setelah itu mereka akan ditabiskan sebagai diakon. Itu adalah merupakan tabisan yang paling rendah ya, tepat paling awal ya, sebagai seorang klerus istilahnya tuh untuk para rohaniwan tuh ya, klerus ya. Mereka ditabiskan sebagai seorang diakon dan setelah menjalani masa diakonat selama kurang lebih 1 tahun, mereka ditabiskan sebagai seorang imam. Begitu. Wow, luar biasa ya. Jadi totally kurang lebih 11 sampai 12 tahun untuk bisa menjadi seorang imam. Wow, luar biasa sekali. Dan yang menariknya adalah dari 2 calon imam yang nantinya hari ini akan ditabiskan, ternyata ada salah satu yang tidak berangkatnya dari seminari menengah ya Romo ya. Nah itu bagaimana Romo? Tentunya beberapa umat Allah yang terkasih juga perlu mendapat informasi ini. Ternyata tidak harus dari seminari menengah. Nah, batasan usia dan saat kapan kami boleh nanti mungkin adalah putranya yang ingin mendaftar sebagai seorang imam. Nah itu bagaimana Romo kira-kira? Ya baik, terima kasih. Jadi boleh saja, misalkan aja ada juga zaman sekarang mungkin ya, atau mungkin juga sudah dari zaman dulu juga sudah ada. Jadi beberapa dari para calon imam atau yang sudah menjadi imam itu tidak berangkat dari seminari menengah ya. Mereka berangkat dari mungkin mereka sudah pernah kuliah atau mereka sudah pernah bekerja dan sebagainya seperti itu. Baru mereka merasakan ada panggilan itu dan kemudian mereka memasuki ya suatu jenjang tetap seperti para calon imam yang lain. Mereka masuk namanya kalau di Projo ya seminari tahun orientasi rohani, lalu seminari tinggi. Memang mereka tidak melalui seminari menengah. Batasan usia kalau tadi ditanya, batasan usia maksimal adalah usia 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Ya, kenapa kok di atas itu? Nanti takutnya proses formasi atau proses pembinaan sebagai calon imam itu juga nanti akan kesulitan kalau di atas 30 tahun. Maka maksimal biasanya antara kurang lebih 30, mungkin maksimal lagi 35. Iya, gitu ya. Wow, luar biasa ya. Berarti sudah terjawab ya umat Allah yang terkasih ya. Jadi bahwasannya tidak hanya dimulai dari seminari menengah, bahkan pun juga panggilan itu pun juga bisa tumbuh ya, mungkin sudah memasuki masa perkuliahan atau mungkin masa sudah bekerja. Baik, dewasa begitu ya. Maksimalnya kalau bisa 30 sampai maksimal 35 tahun. Wow, luar biasa. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Dani dan juga Romo Domi atas informasinya. Berdoa semuanya agar semuanya nanti proses misa tabisan Imam Kuskupan Surabaya boleh berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami terus menantikan doa dari Anda semuanya untuk 2 calon imam kita yang baru. Dan jangan kemana-mana, tetap di reportase Misa Tabisan Kuskupan Surabaya. Terima kasih. Silakan.